Nih, kalau di sini resikonya gini, ombaknya besar karena di pantai selatan. Udah gitu, di sini juga habitatnya gateng, ular-ular laut itu, jadi bahayanya double. Kita harus cari rumput lautnya juga harus satu di antara beberapa jenis yang banyak ini. Bulu babi yang tajam berduri yang jadi tantangan di sini. Tapi dengan resiko gini sesuai nih kalau dijual harganya? Ya, kalau diceritain sebenarnya nggak sesuai, soalnya kita kan kalau airnya kan kita lari-larian kayak gini, terus kalau kita salah nginjek kan kita bisa nginjek bulu babi. Di sini ada beberapa jenis rumput laut, yakni kincing, simbar, dan ranten. Kami mencari jenis kincing yang paling mahal. Jika dijual kering, harganya mencapai Rp10.000 per kilogram. Sedangkan jenis lain, harganya hanya berkisar Rp3.000-an. Oke, ini ada beda lagi nih. Ini namanya simbar. Masyarakat Paranggupito ini perlu dibantu untuk memasarkan seluruh hasil bumi mereka karena hasil lautnya, potensi alamnya luar biasa. Tidak hanya rumput laut, ada lobster, ada kerang, dan berbagai hasil laut lainnya seharusnya bisa membuat mereka lebih sejahtera. Tapi karena jauh dari pembangunan, jauh dari pusat kota, dan mereka tidak mungkin mengakses para pengepul juga tidak mungkin untuk ke sini. Akibatnya mereka kesulitan untuk memasarkan hasil bumi yang begitu kaya. Yang tentunya mereka membutuhkan perhatian pemerintah dan juga bantuan pemerintah untuk bisa memasarkan apa yang mereka punya. Ya, potret ini adalah cerminan ironi. Hidup di tengah bentang alam yang kaya, tapi rakyat tetap hidup merana. Di sela-sela waktu melaut, warga Paranggupito juga menanam singkong. Hanya singkong yang mampu tumbuh dan hidup di wilayah padas berbatu ini. Jarang sekali turun hujan di Paranggupito. Kemarau bahkan bisa berlangsung hampir 10 bulan dalam 1 tahun. Alhasil, sudah puluhan tahun warga mengalami kekeringan. Pengajuan pengeboran sumur pun tak pernah ditanggapi pemerintah. Kalau misalnya Ibu dapat bantuan pemerintah, Ibu mau bantuannya apa kira-kira? Di sini kan ada sumber, tapi kan kecil. Alangkah baiknya kalau sumber itu bisa dibikin menjadi besar sehingga para petani bisa menggunakan itu si air buat menyirami tanaman sehingga kita bisa nanam sayuran gitu lah, maksudnya bukan cuma si pohon. Semua desa di Kecamatan Paranggupito kesulitan mengakses air bersih. Warga tak bisa banyak protes, dan pasrah menerima keadaan kadang jadi satu-satunya pilihan. Di sini hanya jagung dan singkong yang bisa tumbuh. Paranggupito ini bisa dibilang surplus singkong karena selain diolah kemudian menjadi makanan utama mereka yaitu tiwul. Mereka bahkan bisa menyuplai singkong ini ke desa-desa dan juga kecamatan lain. Andai saja ini dibantu dengan modal dan juga taktik pemasaran yang lebih jitu, mereka pasti mau mengoptimalkan ini untuk bisa menjadi mata pencarian utama mereka. Jarang sekali ada pengepul yang mau masuk ke desa ini. Mereka enggan menempuh perjalanan berat sejauh 11 km. Pernah nggak sih dinas atau pemerintah bikin pelatihan, pemberdayaan gitu? Dulu ya pernah ya sekali dateng gitu ngajari buat bikin keripik singkong. Tapi setelah itu ada yang ngelanjutin, maksudnya nerusin pelajaran itu, tapi cuma berjalan sebulan atau 2 bulan gitu, nggak lama. Setelah itu berhenti. Masih gitu sih. Sayang sekali, potensi pengolahan singkong tak tergarap dengan baik. Warga tak mampu menjual sendiri ke kota karena ongkosnya besar dan butuh waktu lama. Sulitnya menanam padi membuat warga lebih sering mengandalkan tiwul sebagai makanan utama.
Kalaupun ada beras, harganya sangat mahal.